Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sebentar aja ya guys, karena aku mau pergi. Setengah jam aja. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kita baca koneksi Twin Flames sama DM sama Karmik ya. Itu aja. Aku sebentar doang hari ini. Waalaikumsalam. Loverfu, kamu udah nonton ya? Yang berbayar. Menurut kamu sesuai nggak dengan situasinya? Waalaikumsalam. Udah ya? Udah nonton ya? Menurut kamu sesuai nggak tuh? Iya, betul. Makasih Loverfu, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Aku setengah jam hari ini karena aku mau pergi. Jadi aku sempetin baca dulu ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat koneksinya Twin Flames. Jangan percaya tarotnya ya guys, nggak boleh. Tarot bukan Tuhan, ingat ini hanya sebagai perantara, jembatan atau payung. Makasih pena tulis, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Jadikan ini sebagai payung saja pembelajaran hidup kita. Tetap mintanya sama Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Ya. Dan selalu jaga prasangka baiknya, ucapannya, bahkan sampai tindakan. Ya. Kita lihat sebenarnya. Kita lihat koneksi Twin Flames. Itu aku baca filter lagi jatuh cinta ya. Energinya lagi kasmaran, lagi bahagia. Filmi sama Aisar, energinya lagi bahagia. Koneksi Twin Flames. Aku baca di perbayar juga ya untuk Filmi sama Aisar. Koneksi Twin Flames. Ada Ten of Pentacles. The Knight of Wands. The King of Wands. The Hierophant. And the Knight of Pentacles. Selamat siang. Mas Kul ini sebenarnya pengen nikah dia itu, si maskulin. Tapi lambat banget untuk memperbaiki dirinya ya.
pengen nikah. Kalaupun dia nikah bukan dengan feminim, nggak apa-apa. Dia kepengen nikah gitu. Ya, walaupun DM nih nantinya nikah sama karmik, ya nggak apa-apa, say. Kan aku udah pernah bilang dari awal di readingan di pertengahan tahun yang aku bilang akan hadir orang dari luar Indonesia, kayaknya Malaysia lagi, tapi beda. Cirinya hampir sama dengan mantan. Ingat nggak guys? Yang aku bilang kayak gitu. Itu kan kalau nggak salah pertengahan bulan 7. Lagi masa-masanya si Erika. Masalah Erika. Iya. Iya, FOMO. Di sini tidak ada personal reading, sayang. Cipa kalau mau personal reading di DM itu ada maharnya 400.000 satu pertanyaan. Aku pernah bilang kan tahun lalu, aku udah pernah reading yang masalah yang ini bakal ada masalah di circle-nya maskulin kan. Terjadilah nih, ya kan? Masalah yang si bukan ortunya Helmi, bukan ortunya, bukan. Itu bukan. Katanya bukan. Kalaupun misalnya DM nikah sama karmik ya nggak apa-apa, nggak usah dilarang. Kan udah jalannya Allah, udah izinnya Allah. Doakan aja yang terbaik buat DM sama karmik, feminim dengan DM lainnya yang baru-baru, yang lebih memahami feminim, kayak gitu. Ya, nggak usah dipusingin. Ya, nggak usah dipusingin, say. Kita lihat ya koneksinya DM sama sama feminim, koneksi twin flames. Ace of Cups, tuh kan, Three of Cups, the Queen of Pentacles. Kepengennya sih semuanya baik-baik aja, pengennya tuh bisa digapai. Ya masih semuanya baik-baik aja, bahagia dengan feminim, bahagia dengan karmik, kayak gitu. Pengennya kayak gitu. Tapi kan nggak bisa. Semua harus ada pertanggungjawaban. Banyak kesempatan banget itu. Kan makanya aku di sini selalu ingatkan kalian untuk tidak membuli ataupun menghujat ya dengan siapapun, DM atau feminim juga, kenal dengan orang baru. Karena memang kalau ujiannya twin flames itu nggak semudah seperti kita ngomong, oh tinggal nikah aja, nggak bisa kayak gitu guys. Nggak bisa, karena harus diuji tidak melekat pada sesuatunya, entah itu pasangan ataupun barang. Jadi tidak ketergantungan ya dalam masalah percintaan. Ini karmik sebenarnya pengen banget balik ke feminim. Karmik apa? DM nih. Pengen banget. Tapi ya itu dia, maunya semuanya baik-baik aja. Dia bisa senang-senang dengan orang baru, tapi juga komitmen dengan feminim. Ini nggak bisa kayak begini. Ini malah yang aku lihat feminim yang mendapatkan kebahagiaan nantinya. Hadir orang baru. Dan ini lebih tulus nantinya nih ke feminim. Lebih tulus itu malah, ya. Lebih tulus nih orang barunya malah datang ke feminim ini. Ini kebahagiaan akan datang ke feminim malah. Ya DM tuh maunya ya kebebasannya dia dengan orang-orang baru tuh mau semesra apapun ya feminim menerima gitu. Ini malah feminim yang dapat keberkahannya nanti. Kita lihat ya. Koneksi twin flames. Gini loh, Loverfu, masalah niatnya bagus atau enggak,
ya. Kalau belum sampai ikatan nikah itu kita nggak tahu, say. Tujuannya sampai nikah itu kita nggak tahu niatannya. Kalau cuman dating-dating biasa sih kelihatannya baik-baik aja. Tapi kalau kita udah ngomong nih, yuk kita niat nikah. Itu setan tuh menggoda, say. Ada aja nanti hadir orang baru lagi, kerjaannya melorot, masalah kerjaan atau naik jabatan, jadi sibuk. Kayak gitu. Kalau orang mau serius ke arah pernikahan itu pasti ujiannya ada aja, say. Dan itu nggak mudah. Kita lihat ya, koneksi twin flames. Tuh, the king of sword. Tuh kan, the queen of cups. Feminim tahu gitu loh, kalau maskulin ini bermain di luaran sana, bersenang-senang. Sedangkan feminim di sini sibuk dengan tujuan hidupnya, mencintai dirinya dia sendiri, belajar komitmen, bahagiakan diri sendiri tuh. Kan? Maskulin yang dipikiran adalah materi doang di sini. Materi aja, materi sama kesenangan duniawi. Udah itu aja fokusnya. Kalau feminim malah lebih ke mencintai diri sendiri. Jadi menyibukkan diri ya untuk feminim ini. Tuh, maskulin pengen banget. Nih aku bilang apa? Nanti ini bisa jadi ya DM sama karmik ini bisa arah ke pernikahan. Tapi terperangkap ya. Pernikahannya terperangkap dalam drama. Ini bisa. Waalaikumsalam. Ini bisa mereka arah nikah nih. DM sama karmik. Bisa. Ya. Nih. Memulai sesuatu yang baru tuh. Karena semuanya permainan tuh. The Magician. Permainan, manipulasi. Ace of Wands. Hawa nafsu kan, Seven of Pentacles, harta. Yang dicari hawa nafsu, harta. Tuh, terperangkap sendiri. Karena pengen memiliki duniawi itu sampai 7 turunan, jangan sampai miskin gua, kayak gitu. Ya nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Pasti ada masanya kita bakal diuji kehilangan. Entah itu harta pelan-pelan atau langsung brek hilang, atau keluarga kayak gitu ya. Nabi aja diuji kan, yang sudah terkaya ya, ada kisahnya kan, Nabi Ayub kayak gitu ya. Serakah bisa ibu ya, nggak bisa kita 7 turunan terus kita nggak ketakutan ya, yaudah gunain segala cara untuk terus ngisi terus nih dompet kita gitu kan, tabungan kita jangan sampai miskin ya. Nggak bisa, say. Pasti ada masanya, jadinya melekat duniawi banget ya. Kayak Nabi Ayub aja kan diuji, beliau kan kaya raya, dikasih penyakit, kehilangan anak, hartanya habis, akhirnya dikembalikan lagi sama Allah kan, kehidupannya lebih baik karena beliaunya sabar kayak gitu dan menerima keadaan. Nah sedangkan si DM ini nggak mau tuh. Devil terperangkap dalam permainan setan terus, duniawi aja terus dikejar. Harus itu. Harus. Dan harus bisa juga selaraskan energinya. Jadi misalnya nih, udah puas nih bermain duniawinya dulu nih berapa tahun lah gitu ya. Yaudah harus perbaiki diri, karena semakin kita berumur kan kita semakin sedikit berteman nih pastinya. Ya kan? Dan semakin keinginan kita juga nggak banyak kan? Bener nggak? Kita semakin berumur ada nggak keinginan banyak? Ngumpulin harta sampai bejibun-jibun. Pasti ujungnya juga jadi apa? Pengen banyakin sedekah, amal. Nih, tuh. Ya. Jadi ya DM-nya sibuk dengan duniawinya,
sibuk mencari kesenangan dengan sana sini. Ya, pokoknya pengennya yang berbau happy-happy lah, pesta-pesta kayak gitu. Sedangkan feminimnya di sini lebih focusing mencintai diri sendiri. Jadi udah nggak terlalu fokus tentang si DM ya. DM-nya nyari inian, nyari perhatian gitu loh. Kita lihat ya. DM sama karmik bisa menikah, DM sama karmik, tapi ya dalam jebakan lingkaran setan, karena kan dalam tujuannya mereka itu hanyalah harta dan hawa nafsu, bukan karena spiritualnya, deketin ke Tuhan, perbaiki diri. Enggak, ini lebih ke arahnya ke materinya. Kita lihat ya, DM sama karmik tuh. Page of Swords, di sini tidak ada personal reading ya guys. Kalau mau itu ada maharnya. Waalaikumsalam. Page of Swords and the Tower, karmik sama DM. The World. Ini sebenarnya bisa ending loh, karmik sama DM nih nanti ke depannya. Makanya diemin aja. Kalau orang lagi jatuh cinta, lagi menikmati duniawinya, jangan diganggu guys. Ya, jangan diganggu. Doakan aja yang terbaik, doakan mereka jodoh dan menjadi baik. Kayak gitu aja. Karena mau sudah jalannya Allah kasih itu ya, kita nggak bisa ngelarang kan. Walaupun misalnya kita lihat tuh, aduh terlalu berlebihan nih ininya, pergaulannya, bla 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 bla. Nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah ya mendoakan aja selama mereka bukan ngambil pasangan orang lain misalnya kayak gitu. Doakan aja mereka bersatu dalam ikatan nikah dan menjadi orang baik. Kalau memang jodohnya mereka itu ya sudah begitu ya udah. Gitu. Waalaikumsalam. Nggak ada masalah Bu, nggak ada chemistry. Karena terkadang itu sebagai pelajaran Bu. Sebagai pelajaran. Pelajaran hidup sebelum kita ketemu yang benar-benar berjodoh. Kan ada pepatah juga ya, jodoh itu bisa jadi bukanlah cinta pertama. Tapi cinta kesekian setelah banyaknya pelajaran hidup kita jalani. Ada yang seperti itu kan? Waalaikumsalam. Ini hubungannya karmik sama DM ini bisa hancur. Sebenarnya ini kehancuran sedang menghampiri mereka sih sebenarnya. Ya, yang penting jangan ngambil pasangan orang lain gitu aja. Saat ini iya semakin jauh. Ya, kan aku udah bilang. Saat ini memang lagi jauh. Aku udah bilang dari readingan kemarin-kemarin juga. Dan DM-nya kan lagi dipepet terus. Ya udah nggak apa-apa. Jangan dilarang, DM lagi dipepet. Selama mereka tidak ada janur kuning kan satu sama lainnya, ya udah nggak apa-apa. To the Wheel of Fortune, Three of Pentacles, and itu kan The Hermit kan. Gue hela napas ya baca readingannya karmik sama DM tuh devil terus tuh. Hubungannya karmic cycle terus. Masalah uang terus nih nanti nih. Ini bisa masalah penyelundupan atau masalah korupsi nih. Tentang keuangan nantinya. Tuh, banyak rahasia nanti. DM sama karmik, masalah keuangan, materi.
Ya, ini masalah keuangan terus. DM sama karmik, uang, nggak ada cinta, nggak ada. Cintanya itu devil, nafsu, obsesi, posesif. Kalau belum didapat akan dikejar terus. Tak kalau udah didapat ya diabaikan, disiksa secara mentali, secara fisik, secara spiritualnya juga, energi kayak gitu. Dan ini sebagai pelajarannya maskulin nantinya. Berani benahin diri apa enggak? Kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya. Kita lihat lagi. Perasaannya feminim ke DM sekarang itu seperti apa? Setelah beredar video-videonya ya DM sama karmik. Perasaannya bahagia aja sih dia. Malah dia berdoa biar karmik nikah aja sama DM. Bagus kok doanya. Fitnah terus orang. Gue fitnah siapa? Sebut namanya, fitnah siapa? Apa yang difitnah? Lu masuk aja nggak assalamualaikum lo. Fitnah siapa? Aku tanya. Sebut namanya dong. Kamu juga kayaknya akunnya akun bodong ya. Akun bodong ya? Sebut namanya. Aku fitnah siapa? Justru kamu masuk aja nggak sopan. Aku fitnah siapa? Sebut namanya, ayo. Gue tunggu. Justru di sini feminim malah berdoa DM sama karmik biar nikah. Jadi biar tidak ada isu-isu lagi. Jadi ibaratnya udah, kalau mencintai diri sendiri itu udah pasrah sih. Ih, buzzer. Aduh, namanya Diana Inayah. Oke. Diana Inayah ya. Namanya kayak si Inian. Kayak siapa tuh? Ya Allah. Diana Inayah. Oke. Namanya bagus loh padahal. Tapi masuk nggak assalamualaikum? Bagus banget loh padahal namanya. Ya. Jadi DF di sini udah pasrah ya. Jadi kayak oh ya udah kalau memang Inaya ya, iya. Jadi kayak udah pasrah loh. Kalau memang karmik sama DM akhirnya ujungnya nikah, ya nggak apa-apa. Nih, tuh. Feminim di sini coba untuk menjaga prasangka baiknya ya, tuh ya. Ten of Cups, Eight of Wands, dengar kabar kan? Tuh, Four of Wands. Jadi nggak mau pusing gitu loh. Feminimnya coba untuk pengen bangkit aja. Udah nggak mau pusing dia, udah nggak mau ribet. Cinta, justru orang cinta tanpa batas, cinta yang tulus itu begini Bu. Mengikhlaskan itu nggak mudah loh. Apalagi sudah banyak mengeluarkan, ya maaf ya, kalau kita bilang mah harta gitu ya. Kalau udah banyak kan ya automatically kita juga, kalau orang yang hitungan gimana? Coba ya syukur-syukur sih kalau feminimnya nggak hitungan kan, nggak ungkit-ungkitan, enak. Nah kalau orang yang hitungan ngungkit kan nggak enak, udah ngasih terus kita nggak jadi sama dia, udah ngeluarin lah
ya kan? Bahkan bisa sampai ratusan juta. Coba buat pasangan dan keluarga gitu. Emang kalau untuk cinta sejati ya diujinya seperti ini. Melihat pasangan kita dengan yang lain apakah kita ikhlas gitu. Kalau cinta sejati begitu, Beb. Karena untuk belajar tidak melekat dan tidak memaksa, tidak mengontrol, tidak memiliki 100% tentang tersebut. Ya, feminimnya nggak mau ribut lagi, nggak mau ada masalah lagi, udah malah berdoanya begitu. Dia juga konflik batin sebenarnya nih feminim, konflik batin gitu kan. Karena dia juga udah tahu kan, DM-nya dipepet terus, jadi mau gimana? Sedangkan dia sibuk kerja, ya kan? Sibuk belajar mencintai diri sendiri, gitu loh. Apalagi sekarang kan ini lagi musimnya banyak banget ya kasus-kasus kan tentang corruption, ngerti nggak? Ya automatically kan ya feminim lebih fokusnya ke sana, kerjaan, kayak gitu. Kalau aku bilang malah bagus pemikirannya feminim itu dewasa. Karena kalau cinta sejati itu memang begitu, Bu. Tidak memaksakan untuk memiliki ketika memang udah nggak bisa bersama atau dia lagi senang dengan orang lain, ya udah. Dan yakin aja kalau jodoh pasti kembali dengan baik, mintanya keadaan dalam keadaan baik, karakter yang baik, gitu kan. Makasih, Ivo. Ini yang terjadi sama ibu. Kenapa ibu? Ya, belajar melepaskan aja. Karena feminim sudah berpikir ya kalau memang dia jodoh aku kelak. Ya kita nggak tahu ya setelah beberapa tahun kah atau puluhan tahun nantinya terus dipertemukan lagi dalam kondisi yang sudah berbeda, pemikirannya sudah dewasa, lingkungan yang sudah normal lah ibaratnya, nggak terlalu banyak warawiri sana sini gitu kan. Siapa tahu mereka dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik lagi ke depannya. Makasih Ayu, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Iya kan? Jadi dia nggak mau memaksakan, malah berdoa gitu loh. Karmik sama DM biar nikah. Orang kalau udah berdoa begitu, ya, itu keberkahan akan dia dapati. Karena dia mengikhlaskan orang yang dia sayangi, yang dia cintai, yang dia inginkan. Malah justru nanti feminimnya yang banyak keberkahannya. Karena belajar melepaskan yang dia lekatkan, yang dia sayangkan, yang dia cintai, yang dia inginkan tuh ternyata tidak bisa sesuai harapan 100%. Mungkin saat ini nggak bisa bersatu dulu ya, kan aku udah bilang. Dari tahun lalu aku bilang ini DM akan diuji, dipertemukan dengan orang seberang Malaysia. Ingat kan kalian aku udah baca itu di bulan 7 apa 6 tuh. Ya lagi masa-masanya Erika bermasalah yang aku bilang. Di lingkungannya akan bermasalah dengan polisi. Dan ini menyangkut banyak orang. Ingat nggak aku ngomong kayak gitu loh tahun lalu. Dan Allah langsung kasih kan masalahnya Erika, bla bla bla. Terus nggak lama Lula. Ingat kan? Sebenarnya tuh lagi disaring circle-nya. DM-nya sadar nggak nih circle-nya gitu loh. Dalam keadaan seperti itu dia sadar nggak nih memperbaiki diri ke Allah nggak? Karena itu bisa aja menimpa dia. Bukan kita menyumpahi ya, karena koneksi energi Beb. Apalagi kalau udah sebaju, satu gelas, ya komunikasi aja nih kalau kita intens itu energi karma baik atau buruknya itu bisa koneksi. Kalian bisa tanyalah ke orang-orang spiritual, itu koneksi Beb. Apalagi kalau udah sepakaian, segelas, sepiring, udah touching fisik, itu cepat. Transfer energinya tuh cepat.
mau karma baik atau buruknya tuh bisa terjadi dengan diri kita gitu loh. Kalau kita lagi dekat sama orang baik nih gitu ya, kita main terus sama dia nih, tadinya kita orangnya ya agak jutek lah, misalnya nggak friendly gitu kan, tiba-tiba kita berteman dengan orang yang friendly lah, terus kita intens nih ya kan sama dia. Ntar udah berapa lama nih koneksi kita nih sama dia ngobrol ya, terus ya pokoknya deket lah gitu, nggak lama nanti berpisah, kesibukan masing-masing tuh sifat dia akan masuk ke kita, nah sifat kita bisa masuk ke dia kayak gitu. Tinggal manusianya aja bisa bisa handle nggak tuh spiritualnya masing-masing, ngerti nggak kalian maksud aku? Makanya aku ingetin kalian baca istighfar, sholawat, sedekah, itu aja aku pintanya. Kenapa? Buat jagaan kalian agar yang buruk-buruk, karma buruk dari temen, dari orang lain itu bisa handle, bisa apa yang namanya, ada jarak lah di kita gitu. Walaupun kena nggak separah banget gitu. Paham nggak maksud aku? Nah kalau dia ngomongin tentang spiritual itu kita bingungnya gini, emang kayak gitu ya jalannya. Kalau diomonginnya hari ini ya gue nggak bisa ngomong apa-apa selain kejadian nantinya gitu loh. Baru kita paham gitu, oh iya ya begini jalannya kayak gitu. Jadi makanya berhati-hati kalian sekarang berteman, nonton apapun tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sekiranya memang nggak bagus, memberikan energi negatif, kalian nggak sanggup nih ngebloknya, malah membuat kalian menjadi berpikir negatif, berkata kasar, apalagi ngetik sampai menghina, ngebully, lebih baik kalian skip. Simple. Karena kenapa? Nanti yang ada itu ngerusak diri kalian sendiri, rezeki kalian, keberkahannya kalian gitu loh. Apalagi ini kalau yang segelas, sepiring, itu energinya cepat berpindah. Makanya aku selalu ingetin kalian, jangan sampai lepas ya zikirannya kalian, itu aja pesan aku, sama sedekahnya. Udah itu. Ya, makasih Ivo, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Karena zaman sekarang tuh ya caranya mata satu itu sangat-sangat banyak banget untuk bisa ngerusak imannya para manusia, entah itu yang Kristen, non muslim gitu ya, apalagi yang muslim kayak gitu, say. Bisa ketemu, cuman ya lama. Untuk saat ini belum bisa, jangan dipaksakan. Nggak bisa kalau untuk saat ini. Karena posisi negara kita aja lagi bersih-bersih loh, Beb. Lagi bersih-bersih loh. Kalian kan udah tahu yang kemarin kasus besar juga itu. Pastinya kan banyak pihak yang ketar-ketir. Ya, apalagi kan femininnya juga lagi kerja dalam keadaan dengan pemerintah kan. Automatically nggak bisa bercinta-cintaan. Nggak bisa. Kan aku udah bilang, tahun kemarin udah mulai pembersihan sampai 7-9 tahun ke depan. Ya paling cepat tuh 3 tahun ke depan pembersihan, itu pun kalau manusianya sadar, manusianya mengingat kebaikan, perbaiki diri lagi ke Allah atau Tuhan masing-masing, itu bisa cepat bersihnya. Tapi kalau lelet, ya bisa sampai 8-9 tahun ke depan. Kan aku selalu ingetin, kalau memang gak sanggup nonton yang negatif, banyakin istighfar, sholawat sama sedekahnya, terus di skip aja atau enggak di blok kayak gitu ya. Oke guys, insyaallah nanti kita reading lagi ya, insyaallah nanti malam, soalnya kan semalam aku juga ketiduran.
Ya, sorry guys. Oke, makasih banyak yang udah setia sama aku. Butik Nana, kamu jadi nggak? Waalaikumsalam. Nanti malam insya Allah kita reading lagi. Nanti aku upload yang ini di YouTube ya. Jangan lupa ikuti langganannya untuk readingannya Fuji sama Feral sama Aisar juga sama Filmi. Oke, thank you so much. Sehat-sehat kalian semua dan tetap menjadi orang baik aja. Oke, thank you.